Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Junia Patriawati dari program Studi Akidah dan Filsafat Islam semester 7 dengan NIM 222344006. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya yang berjudul Karya Instalasi Seni Kontemporer Plastic Ocean karya Tanzishi 2016 dengan menggunakan analisis estetika lingkungan Arnold Berlin. Plastic Ocean karya Tanzishi ini adalah instalasi lingkungan yang menggunakan lebih dari 20.000 limbah plastik dari pantai dan kota yang membentuk ruangan imersif menyerupai lautan sampah. Nah, penonton berjalan di antara objek-objek plastik yang menggantung seolah menyelami dalam laut dari limbah manusia. Dengan pendekatan estetik engagement Arnold Berlin, karya ini dipahami bukan sebagai objek terpisah, tetapi pengalaman estetis yang menuntun keterlibatan tubuh dan kesadaran ekologis secara langsung. Dapat teman-teman lihat, di sini ada beberapa contoh karya seni plastik oseannya. Lalu kita akan lihat ada sedikit video yang menampilkan bagaimana proses Tanzishi ini membuat instalasi karya seni plastik osean. I think the ocean is so important to our Earth because our Earth is covered with majority of water. So if our water is actually polluted with plastics, it just means that poison is leaking into our water. And when you look at the water being brown or even close to the color of black, there's a question in my head. Sometimes I wonder, why do people not care more? Plastic Ocean was first created at the Singapore Art Museum during 2016. I really wanted to communicate about my passion towards the ocean, and I wanted to communicate about this global issue of environmental pollution. For the materials that we have used in our installation were mostly one-time usage plastics, mineral bottles, soda bottles, milk packets. So why we have used them is to talk about the amount of waste generated and how these materials are really cheap and almost we do not think twice about throwing them away. These fishermen, their encounters with the waters day and night. So I think Plastic Ocean could possibly resonate with them in terms of the condition of the waters. I think it has been really refreshing working with the local women here. When I tried communicating with them like what's their takeaway, is that they started to share with me that Bombay is really polluted. It's not what they really want to see. So why we have used them is to talk about the amount of waste generated. And I think this is the start of a larger conversation that they can have with their community about our waste consumption. Plastic Ocean comes from a perspective of a fish. So imagine if you're a fish, every corner that you turn and you swim is just covered with plastics, and none of this actually belongs to you. So you don't really see a clear blue ocean anymore. You start to see a lot of different colors interfering with like the natural blue, the ocean. A man-made tragedy, our human waste that we carelessly dump into the ocean. And sometimes I wonder, why do people not care more? Itulah tadi video singkat yang menunjukkan bagaimana proses pembuatan instalasi seni ini. Baiklah, kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Check it out. Baiklah, kita akan mulai terlebih dahulu dengan melihat bagaimana analisis ontologis estetika dalam plastik osean ini. Dalam kerangka pemikiran Arnold, ontologi estetika bergeser dari fokus pada objek menuju pengalaman yang lahir dari hubungan manusia dengan lingkungan. Keindahan tidak ditentukan oleh harmoni bentuk saja, tetapi oleh keterlibatan indrawi dan respon praktis terhadap ruangan. Pada plastik osean, pengalaman estetis muncul dari paradoks antara ketertarikan dan ketidaknyamanan ketika para penonton berhadapan langsung dengan limbah plastik dalam jumlah skala yang besar. Material seperti sampah menjadi entitas estetis yang menyimpan jejak ekologis dan historis, sehingga polusi tampil sebagai realitas yang dapat dirasakan secara langsung. Keindahan visual menuju kesadaran etis, unsur bentuk seperti warna, tekstur,
dan komposisi berfungsi sebagai sarana untuk mengaktifkan makna tentang krisis plastik dan membangkitkan emosi seperti keterkejutan dan rasa bersalah. Sesuai pendekatan Arnold yang menekankan pentingnya pengalaman estetis yang melibatkan keindahan, kehadiran penuh, dan kepekaan terhadap lingkungan. Epistemologinya, dalam pandangan Arnold, pengetahuan estetis muncul dari keterlibatan tubuh, pengalaman langsung, dan konteks sosial yang melingkupi sebuah karya. Dari plastik osean, pengetahuan tidak hanya diperoleh melalui pengalaman visual saja, tetapi juga dari pengalaman imersif ketika penonton berjalan di antara kumpulan limbah plastik, gerakan tubuh, perubahan jarak pandang, dan atmosfer ruangan menciptakan pengetahuan yang membuat krisis plastik terasa lebih nyata. Keterlibatan komunitas dalam mengumpulkan sampah menambah dimensi pengetahuan kolektif karena penonton menyadari bahwa material yang ditampilkan adalah limbah asli dengan konsekuensi ekologis dan sosial. Selain itu, wacana budaya dan narasi eduktif seperti informasi jumlah kerangka imersif yang menghubungkan pengalaman estetis dengan pengetahuan empiris. Dengan demikian, epistemologi etis dalam karya ini merupakan gabungan pengalaman indrawi, pemahaman terhadap material, dan interpretasi naratif yang tidak berhenti pada aspek konektif tetapi juga berubah menjadi pengetahuan praktis dan moral yang mendorong tindakan etis serta mengurangi konsumsi plastik atau terlibat dalam gerakan lingkungan. Jika dilihat dari analisis aksiologi estetisnya, dalam plastik osean ini, nilai estetika tidak hanya berdiri sendiri, tetapi terkait dengan nilai moral, sosial, dan politik. Nah, karya ini menampilkan sampah secara indah sekaligus menyakitkan, sehingga memaksa penonton menghadapi tanggung jawab etis atas pola konsumsi mereka. Nilai moral muncul ketika keindahan justru menjadi provokasi yang mengungkap kontribusi manusia terhadap krisis plastik ini. Selain itu, karena sebagian material dikumpulkan melalui kegiatan bersih-bersih pantai, karya ini mengundang nilai sosial berupa solidaritas dan kerja kolektif, di mana representasi limbah yang dikumpulkan komunitas mengubah tindakan bersama menjadi pengalaman estetis yang bermuatan etis dan sosial. Nah, nilai aksiologis juga terlihat dari kritik politik terhadap konsumerisme dan produksi massal. Karena memindahkan limbah dari ruang sampah ke ruang seni menunjukkan bagaimana sistem produksi modern turut menciptakan bencana ekologis. Di sisi lain, karya ini menghadirkan nilai spiritual dan eksistensi yang mengajak penonton merenungkan relasi manusia dengan alam serta tanggung jawab antar generasi, sehingga seni menjadi medium relaksi etis politik dan spiritual yang mendorong perubahan sikap terhadap lingkungan. Adapun kritik dan relevansi kontemporer, bagaimana karya ini menentang estetika tradisional. Plastik osean menentang pandangan estetika tradisional yang memisahkan seni dari kehidupan, moral, dan lingkungan dengan menggeser pengalaman seni dari sekedar melihat menjadi keterlibatan langsung. Sesuai gagasan Arnold tentang pentingnya partisipasi tubuh dalam estetika, keindahan karya ini bukan lagi soal bentuk yang rapi, tetapi memicu kegelisahan dan kesadaran kritis tentang sampah plastik. Nah, sementara material limbah yang sengaja ditampilkan apa adanya menunjukkan bahwa seni tidak perlu memurnikan objek, karena bahan yang kotor justru memiliki kekuatan politik dalam mengungkap kenyataan ekologis yang biasanya tersembunyi. Karya ini juga relevan secara kontemporer karena menempatkan seni sebagai ruang pendidikan publik dan aktivitas lingkungan. Memperluas fungsi galeri menjadi tempat belajar ekologis, merenungkan pola konsumsi masyarakat,
mendorong tindakan nyata seperti mengurangi plastik atau terlibat dalam aksi sosial, sehingga instalasi ini menjadi medium penyadaran sosial sekaligus alat transportasi budaya yang lebih ramah lingkungan. Adapun kesimpulan dari analisis ini, secara keseluruhan, Plastic Ocean menunjukkan bagaimana seni kontemporer dapat berfungsi lebih dari sekedar objek visual saja, tetapi juga menjadi pengalaman estetis yang menyentuh aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis sekaligus. Melalui pendekatan imersif, karya ini mengubah limbah plastik menjadi pengalaman ruangan yang menegangkan antara keindahan dan ketidaknyamanan, sehingga penonton tidak hanya melihat, tapi juga bisa merasakan langsung skala krisis ekologis yang sedang dihadapi. Nah, pengetahuan yang muncul pun bersifat sosial dan naratif, yang membuat isu pencemaran laut menjadi lebih konkret dan bermakna. Nilai estetika karya ini berpadu dengan nilai moral, nilai sosial, nilai politik, dan nilai spiritual, sehingga mendorong penonton untuk merefleksikan pada konsumsi mereka dan mempertimbangkan tindakan etis terhadap lingkungan. Dengan demikian, Plastic Ocean menjadi contoh kuat bagaimana seni dapat menjadi medium kritik ekologis yang relevan dan kreatif di era krisis lingkungan global pada saat ini. Dan yang terakhir ada sedikit quotes yang mungkin bisa jadi perenungan untuk kita juga. Lautan yang bebas sampah adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita mulai dengan langkah-langkah kecil menuju masa depan yang lebih bersih dan lebih sehat. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.